Bapak Ibu, kita sudah menunjukkan waktu 18.15 waktu Indonesia Barat atau 19.15 untuk waktu Indonesia Tengah dan 20.15 untuk waktu Indonesia Timur. Kita akan memulai aktivitas Bible Study kita di malam hari ini dengan topik eh, penginjilan dasar ya, pelatihan penginjilan dasar. Jadi akan disampaikan oleh pemateri kita hari ini seorang muda yang ganteng dan luar biasa, masih single ini. Nah, masih mencari-cari, semoga lewat penginjilan ini dapatkan ya. Jadi bukan hanya dapatkan jiwa, tapi termasuk mendapatkan pasangan hidup. Dia seorang guru, akademis dan penggiat pendidikan dan terlibat secara aktif dalam bidang pelayanan penginjilan sebagai trainer dan memang orang yang tepat untuk boleh memberikan kita materi di malam hari ini yaitu Idul Yasri Koyomkam SPD ya. Jadi tidak apa-apa lah kalau dalam pemateri ini kemudian bisa dipanggil seorang bapak walaupun dia masih sangat nyong-nyong betul ini. Ya, oke. Tapi sebelum kita mulai mendengarkan penjelasan lebih jauh dan bagaimana strategi-strategi terkait penginjilan, kita akan awali dengan doa dan diminta kesediaan Pak Daniel untuk membuka kita dalam doa. Silakan Pak Daniel. Ya. Mari kita berdoa. Sudah bisa dimulai ya Pak ya? Silakan, silakan, silakan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pemeliharaan Tuhan yang terus sempurna di dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih Tuhan kesempatan yang baik terus memberikan bagi kami untuk saat ini khususnya Tuhan kami boleh kembali bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan hamba-hambamu untuk kembali belajar Tuhan. Khususnya pada malam hari ini kami akan belajar tentang dasar-dasar penginjilan Tuhan. Pertama-tama Tuhan kami mau berdoa Tuhan Kau akan urapi persekutuan kami ini Tuhan. Kuasa roh Tuhan, roh kudus-Mu Tuhan menyertai urapan Tuhan, hikmat Tuhan Kau akan berikan kepada Bapak Idul sebagai pembicara Tuhan sehingga setiap penyampaiannya akan mudah dimengerti oleh kami Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan juga mempersiapkan kami Tuhan, mempersiapkan kami semua Tuhan sehingga kami boleh menangkapnya dengan baik sehingga kami semakin mengerti akan rencana Tuhan dalam kehidupan kami khususnya dalam hal penginjilan dasar ini Tuhan. Tuhan kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang belum masuk. Kami juga berdoa yang mereka terkendala oleh jaringan juga Tuhan akan persiapkan lebih baik lagi. Bahkan setiap Tuhan alat-alat yang dipakai Tuhan persiapkan sehingga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna sehingga kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan melalui pengajaran pada hari ini. Terima kasih Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan awal, pertengahan hingga selesainya Tuhan, acara kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu dan kami yakini bahwa kuasa Tuhan yang sempurna akan memimpin persekutuan kami pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Daniel. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan Sama-sama Pak ya, Marlon. ya, saya serahkan ke Pak Guru Idul Yasri Koyongkam. Baik, terima kasih untuk waktu. Saya pakai dua PC, jadi suara saya keluar di tempat lain, bukan di video ini. Senang bisa bergabung dengan Bapak Ibu semuanya di sini dan ini sudah bisa share screen ya, Pak. Ya, siap, siap. Lanjut Pak Idul. Baik, izinkan saya untuk bisa share dan mungkin ini penting juga karena ini bukan kuliah ya, Pak Marun. Jadi ini modelnya ya kita berbagi sharing, jadi saya tidak mendesain dalam bentuk seperti kuliah atau mengajar, tetapi saya ingin berbagi saja dengan Bapak Ibu apa yang saya sudah pelajari. Dan tentu Bapak Ibu mungkin ada mendapatkan pembelajaran juga tentang penginjilan di tempat lain. Ini tentu bukan berarti membandingkan dengan metode-metode itu, tetapi ini bisa menjadi tambahan atau pelengkap atau bisa juga menjadi salah satu sumber atau referensi bagi Bapak Ibu untuk bisa berbagi Injil. Intinya itu, kita bisa berbagi Injil dengan orang lain gitu. Dan saya ingin share materi di hari ini. Ya,
Ya, ini bisa kelihatan ya, Ibu. Bisa. Baik, materi yang saya akan bawakan, akan sharingkan, bagikan kepada Bapak Ibu semuanya adalah tentang pelatihan dasar penginjilan dari Grace Ministry Bible Study, dan hari ini adalah pertemuan pertama saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Baik, saya perkenalkan diri dulu karena ada pepatah mengatakan kalau tidak kenal ini sudah banyak bicara, tidak sopan gitu. Tentu saya percaya tetap disayang meskipun tidak kenalan juga, tetapi bagi saya kalau sudah banyak bicara tapi tidak dikenal itu kurang sopan menurut saya gitu. Jadi saya ingin kenalan dengan Bapak Ibu semuanya eh, tentang diri saya. Nama saya Idul Yasri Koyongkam. Ini nama saya nama Muslim ya. Banyak orang yang bertanya kenapa nama saya Idul, karena pertama tentu saya tidak punya pilihan untuk memilih nama karena yang pilihkan orang tua. Saya hanya bisa menerima. Nama saya Idul Yasri Koyongkam karena saya lahir Idul Fitri, tepatnya Idul Fitri waktu itu. Jadi tidak mungkin dinamakan Fitri juga kan, jadi dinamakan Idul Yasri gitu. Dan sekarang untuk beberapa biodata saya, pelayanan sekarang yang pernah dan kurang lebih 3 tahun terakhir ini yang saya lakukan dalam pelayanan. Tahun 2018-2020 saya pernah dipercayakan sebagai guru misi dari Majelis Pendidikan Kristen Indonesia untuk melayani di NTT selama 3 tahun di pedalaman, untuk bisa membantu pelayanan misi di sana di dunia pendidikan maupun di pelayanan penginjilan di sekolah-sekolah. Dan juga tahun 2020 setelah saya balik, saya diminta untuk menjadi mentor pemuridan di PPA, Pusat Pengembangan Anak. 2020 sampai sekarang saya masih melayani di situ, dan saya sekarang memuridkan kurang lebih ada 72 anak yang saya muridkan. Sebelumnya ada 150, tetapi dengan proses panjang dan hanya 72 yang bertahan selama 3 tahun ini. Dan juga saya juga melayani sebagai di Bible Reading Community. Kebetulan saya dipercayakan Tuhan untuk bisa membuka satu pelayanan yang berfokus kepada bagaimana anak-anak muda dan juga orang-orang punya kecintaan akan firman Tuhan. Saya punya kerinduan, dan hanya tahun 2022 saya mendirikan satu pelayanan namanya Bible Reading Community. Maaf, 2020 saya salah menulis tanggal. 2020 sampai sekarang saya dipercayakan jadi juga ketua umum. Sekarang Bible Reading Community sudah menjangkau hampir 500 anak muda pelayan Tuhan untuk bisa membaca Alkitab, dan sudah hampir 200 orang yang selesai membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi di kerinduan saya di masa pandemi dulu saya membangun ini sehingga pelayanan kami ini bersifat online juga offline. Dan tahun 2022, tahun lalu saya dipercayakan juga untuk melayani bersama dengan Jesus Film dari Amerika. Baru selesai bulan lalu, dua bulan lalu untuk misinya. Itu misi menjangkau suku saya, suku Mongondo, untuk menjangkau orang-orang dengan Injil melalui Jesus Film. Dan juga baru-baru ini, tahun ini saya dipercayakan oleh satu lembaga misi menjadi direktur pemuridan dari Yakin Foundation, satu lembaga misi yang bergerak di dalam pelayanan digital, juga di dalam pelayanan penerjemahan Alkitab ke bahasa suku. Dan saya dipercayakan sampai sekarang dari bulan Juli lalu sebagai direktur bidang pemuridan. Dan untuk pendidikan, saya seorang guru, dulu menyelesaikan pendidikan sarjana pendidikan di Unima,
dan juga saya sekolah di beberapa tempat sekarang secara bersamaan. Saya kuliah di UT juga karena suka belajar, jadi belajar di UT ambil manajemen dan sudah mau selesai. Semoga tahun depan Juli sudah selesai. Dan juga bersama dengan Pak Walda dan Pak Marlon dan bapak-bapak yang lain juga sedang berjuang untuk menyelesaikan studi S2 di STT Biblika. Ini sudah di tahap akhir, semoga bisa selesai. Ya Pak Walda, semoga bisa wisuda Desember kalau selesai ujian. Amin. Dan juga kebetulan saya dapat beasiswa untuk pendidikan profesi konselor profesional di LK3. Kebetulan mulai tahun lalu saya ikut pendidikan ini dan untuk bisa membekali diri saya, dan puji Tuhan dapat beasiswa, jadi mungkin 2 tahun lagi baru selesai. Kira-kira ini latar belakang saya supaya Bapak Ibu juga bisa mengenal saya dan saya juga ke depan bisa mengenal Bapak Ibu. Kita masuk pada esensi daripada materi yang akan saya bagikan ke Bapak Ibu semuanya. Saya akan sharing. Tentu sekali lagi saya penuh dengan keterbatasan dan saya tidak sedang menggurui Bapak Ibu. Sekali lagi saya hanya mencoba untuk berbagi apa yang saya sudah dapat. Oke, untuk materi ini ada beberapa tujuan pembelajaran, ada beberapa tujuan yang hendak kita capai. Yang pertama, kiranya Bapak Ibu dan saya tentu memiliki keyakinan akan keselamatan dalam Yesus Kristus. Tentu bagi yang sudah yakin akan keselamatannya semakin diteguhkan lagi. Dan yang kedua, bagaimana kita memahami bahwa pentingnya sebuah penginjilan. Sekali lagi, gimana kita bisa paham bahwa ternyata penginjilan adalah sesuatu yang sangat penting gitu. Dan ini bukan hanya dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan atau pendeta, majelis dan lain sebagainya, tetapi setiap orang percaya harus melakukan itu dan harus menyadari bahwa penginjilan adalah sesuatu yang sangat penting. Dan di dalam penginjilan tentu beberapa orang mengatakan bahwa penginjilan itu Roh Kudus yang akan memberikan pengertian untuk kita bisa menceritakan tentang Injil. Itu tidak salah, benar ya. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menceritakan tentang Injil. Tetapi alangkah baiknya, seperti kata Paulus, dia tidak sembarang memukul dan lain sebagainya, tetapi Paulus mempersiapkan diri supaya ketika dia memberitakan Injil, dia tidak ditolak. Jadi perlu ada persiapan tentu. Oleh karena itu kita dilatih dengan berbagai metode sekarang yang ada, sudah tersedia. Ada banyak metode tentu ya, ada EE juga, ada EE dewasa, ada EE kids, ada EE 4G, dan juga di satu lembaga LPMI, Campus Crusade, ada Patukum Rohani, ada Jalan Keselamatan, dan lain sebagainya. Ada juga buku tanpa kata. Ada begitu banyak metode penginjilan. Saya ingat saya pernah ikut training berlatih, kalau di EE saya sampai level teacher saja, sampai level guru, dia sampai di fasilitator di EE 4G. Saya juga ikut EE Kids. Tapi saya ikut juga beberapa metode yang lain seperti The Four yang saya akan ajar itu di hari ini. Karena kalau saya latih EE, mungkin Bapak Ibu sudah dapat di gereja atau di tempat masing-masing. Saya juga tidak punya izin untuk bisa membagikan materinya kalau tempat ini tidak bekerja sama dengan EE, jadi saya minta maaf juga, saya tidak punya kewenang untuk bisa membagikan materi EE. Jadi saya memilih untuk mendesain satu metode yang praktis dan tentu ini bisa digunakan tentu kalau ke depan oleh Bapak Ibu. Jadi kita akan belajar satu metode penginjilan. Bagaimana belajar urutan-urutan daripada metode ini, dan bagaimana kita juga bisa menceritakan Injil kepada orang lain. Kita bisa menemukan jalan masuk untuk berbagi Injil. Karena apa? Jalan masuk ini tentu penting. Kadangkala kita agak mengalami kesulitan di dalam bercerita Injil karena di dalam kita memilih jalan masuk untuk menjadi jembatan untuk kita bisa berkomunikasi dengan dia, itu
sudah keliru. Kita tidak memiliki jembatan yang bagus, atau istilahnya komunikasi awal kita untuk menceritakan Injil sudah keliru, sehingga di dalam menyampaikan Injil itu tidak efektif. Jadi kita akan belajar juga di sini bagaimana kita bisa memiliki jalan masuk untuk bisa berbagi Injil. Dan yang berikut adalah bagaimana tentu pada bagian akhir saya berharap metode yang nanti akan diajar kepada Bapak Ibu yang akan membantu kita, ini kita bisa terapkan dan kita bisa aplikasikan di dalam penginjilan pribadi. Dan hari ini saya ingin mengajar satu metode yang namanya metode The Four. Ini dikembangkan oleh Kampus Crusade for Christ di Switzerland, di Swiss. Kalau di Indonesia namanya LPMI. Untuk The Four ini melalui penginjilan melalui 4 lambang gitu. Jadi ini praktis, jadi saya ingin berbagi ini kepada Bapak Ibu supaya kita bisa menyampaikan Injil secara menarik, juga praktis dan tidak terlalu memakan waktu yang lama gitu. Juga kalau misalnya punya waktu yang cukup, saya akan membagikan satu metode juga yang berikut, yang ini bisa dipakai ketika kita menyampaikan Injil atau berbagi Injil dengan orang-orang yang sudah lansia, sudah tua, atau kepada anak-anak yang di bawah 5 tahun. Jadi metode itu namanya metode jalan keselamatan. Metode ini bisa digunakan untuk orang-orang lansia ataupun anak-anak di bawah 5 tahun. Ini cukup efektif. Bahkan juga tentu bisa digunakan untuk semua orang. Dan yang terakhir, harapan saya ini bukan hanya menjadi teori saja, karena kalau hanya menjadi teori tidak dilakukan, maka ini hanya menumpuk ilmu pengetahuan yang tidak ada gunanya nanti untuk kita kalau misalnya hanya untuk ditimbun gitu untuk kita. Seperti saya yang rindu berbagi kepada Bapak Ibu, saya rindu juga Bapak Ibu juga bisa berbagi dengan orang lain, atau yang paling penting menjadikan penginjilan sebagai gaya hidup atau kesaksian hidup setiap hari. Jadi penginjilan bukan hanya ketika kita dipercayakan untuk jadi pengkhotbah, kemudian kita sharing Injil, tetapi kita dapat meluangkan waktu setiap hari untuk bisa berbagi Injil dengan siapa saja. Oke, itu beberapa tujuan yang akan kita capai di dalam materi kita. Sebelum saya melanjutkan topik ini, materi ini, kan kita akan belajar tentang penginjilan, metode penginjilan. Tapi saya rindu Bapak Ibu juga mengerti satu hal yang penting, yaitu Bapak Ibu sebelum bisa memberitakan Injil kepada orang lain, satu pertanyaan yang bisa kita refleksikan atau kita tanyakan dalam diri kita, apa dengan keselamatan kita di dalam Yesus? Atau sampai sekarang kita masih memperdebatkan itu di dalam diri kita, apakah betul iman saya kepada Yesus itu adalah sesuatu yang tidak sia-sia, atau iman saya kepada Kristus itu adalah sesuatu yang benar, atau seperti apa? Saya dulu juga sering memperdebatkan keyakinan saya dengan orang lain. Nah, saya tinggal di daerah yang sangat majemuk, ya. Kebetulan saya tinggal di Bola Mongondo. Ini wilayah saya ini banyak dengan saudara-saudara kita yang agama Muslim, juga ada yang Hindu dan lain sebagainya. Daerah saya kebetulan di daerah Dumoga, tempat saya tinggal itu ada kampung yang orang Hindu semuanya, itu Kembang Merta, Werdi Agung, dan beberapa daerah-daerah sekitar juga. Sehingga pergaulan saya sejak saya SD, SMP, SMA itu dengan mereka. Sehingga kadangkala kita berdiskusi soal keyakinan gitu.
Karena saya berdiskusi dengan banyak orang dengan latar belakang keyakinan yang berbeda, saya mulai meragukan iman saya. Apalagi ketika saya diperhadapkan dengan teman-teman saya yang dari agama yang berbeda dan mereka begitu baik, atau mereka hidupnya menjadi contoh dalam tanda kutip, jadi teladan dalam tanda kutip gitu. Jadi inspirasi gitu. Saya mempertanyakan, apakah iman saya kepada Yesus itu benar atau tidak? Ataukah semua agama dengan kepercayaannya masing-masing ini juga memiliki jaminan keselamatan yang masing-masing agama itu ada? Sehingga kemudian saya terjebak dengan pemikiran yang liberal waktu itu. Saya kemudian memikir bahwa di semua agama itu sama saja. Yang penting hidup baik, itu sudah bisa membuat kita masuk surga gitu. Karena tadi kondisi-kondisi tadi. Sehingga saya tidak punya fondasi yang kuat sebagai orang Kristen di dalam keyakinan saya. Dan saya hidup dengan pemikiran seperti itu. Dan akhirnya ketika saya banyak kali diberikan kesempatan untuk khotbah di pemuda misalnya, ya saya mengatakan bahwa keselamatan karena perbuatan baik. Karena tadi saya melihat justru banyak orang Kristen yang tidak baik. Justru saudara-saudara kita yang dari agama lain yang hidupnya baik. Gitu. Sehingga dilema dalam diri saya, tidak mungkin mereka begitu baik seperti itu dan tidak diselamatkan. Itu menjadi satu pergumulan panjang saya waktu masih SD, SMP sampai SMA itu. Dan kemudian dengan pemikiran itu saya kuliah. Ketika saya kuliah, saya disampaikan Injil oleh beberapa mahasiswa. Mereka berbagi Injil dengan saya waktu di kampus. Karena saya waktu itu mulai menggabungkan diri dengan pelayanan kampus semester 1. Dan teman-teman saya dari Perkantas, dari LPMI itu berbagi Injil dengan saya. Dan saya orang yang paling kekeh untuk berdebat dengan mereka. Tidak mungkin, kata saya. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan lain sebagainya. Tapi tahukah Bapak Ibu, ada satu pertanyaan yang kemudian mulai saya pertimbangkan. Dan mulai saya renungkan. Dan menggelisahkan hati saya. Itu apa? Ketika ada seseorang yang ketika dia bertanya seperti ini. Apakah saudara yakin kalau misalnya gedung ini runtuh? Kebetulan waktu itu ada di gedung kampus yang dua lantai, cukup tinggi gedungnya, dan katanya kalau ada gempa bumi dan gedung ini runtuh dan menimpa kami berdua. Pertanyaan saya, apakah kamu memiliki keyakinan pasti masuk surga? Oh, waktu itu saya langsung spontan. Ya iya, saya yakin masuk surga. Dengan yakinnya gitu saya mengatakan saya yakin masuk surga. Dan dia mengatakan, seberapa yakin kamu pasti masuk surga? Dengan pertanyaan kedua itu saya mulai berpikir juga. Ya pokoknya yakin. Nah, ada pokoknya di depan. Ada pokoknya yakin. Oke, dia baru mulai masuk lebih dalam lagi. Bukankah kamu mengatakan bahwa dengan perbuatan baik kamu diselamatkan? Kamu bisa masuk surga. Pertanyaan saya untuk pemikiran kamu seperti itu. Seberapa yakin kamu punya kebaikan itu bisa membuat kamu masuk surga? Apakah kamu lebih baik daripada orang lain? Sehingga kamu yakin, lebih yakin daripada dirinya kamu masuk surga. Karena saya suka berdebat waktu masih mahasiswa, jadi saya dengan keyakinan yang cukup meyakinkan waktu itu, saya mulai menjelaskan kebaikan-kebaikan saya. Kebetulan saya tidak merokok.
Saya tidak minum minuman keras. Saya juga tidak membunuh. Saya juga rajin masuk ibadah. Saya katakan itu kepada dia. Saya juga sering membantu orang, dan lain sebagainya. Saya mengatakan semua hal itu kepada dia. Dia bilang, wah, saya sangat kagum dan sangat senang mendengar bahwa Anda bisa melakukan semua itu, katanya. Tapi saya boleh bertanya lagi kepada kamu? Silakan, silakan bertanya. Wah, dengan yakin saya mengatakan demikian. Kira-kira kalau boleh saya tanya, perbuatan baik kamu dan dosa yang kamu lakukan, mana yang lebih banyak sekarang? Di sini saya mulai berpikir, iya ya, kalau saya bisa sedikit menghitung kebaikan saya dengan beberapa hal tadi, pernahkah saya memikirkan berapa kesalahan atau dosa yang pernah saya lakukan? Saya mengatakan saya tidak tahu. Mungkin banyak. Dia tanya juga, banyaknya berapa? Ya cukup banyak lah. Oke, cukup banyak. Baru dia memberikan satu ilustrasi yang cukup menggelitik hati saya. Kalau saya kasih kepada kamu madu 1 gelas, katanya madu 1 gelas, untuk kamu minum, entah dalam 1 minggu atau 1 bulan kamu minum, kamu mau terima tidak? Kebetulan saya suka madu, karena itu sehat tentu. Bilang, saya mau terima, itu kan enak, bagus untuk tubuh. Iya, bagus untuk tubuh. Bagus untuk kesehatan juga. Saya mau ambil, saya mau minum. Oke, baik. Tapi madu yang 1 gelas itu, saya campur dengan sianida 1 leper. Sianida 1 leper gitu. Oh, saya langsung ingat kasus Mirna ya. Campur 1 leper atau berapa itu. Saya langsung katakan, oh itu jadi racun. Tadinya madu yang bagus, yang baik untuk kesehatan, kalau dicampur 1 leper dengan sianida tentu jadi racun. Tidak bermanfaat bagi tubuh. Justru membuat saya mati nanti. Barulah kemudian dia katakan, demikian juga dengan kebaikan kamu. Mungkin kebaikan kamu banyak. Lebih banyak daripada keburukan kamu. Daripada dosa kamu. Jadi semua kebaikan kamu banyak. Tetapi seperti halnya madu tadi yang banyak, tapi hanya dengan 1 sianida, 1 leper saja, sudah mencemari yang bagus tadi. Sudah mencemari madu yang 1 gelas itu, yang banyak itu. Akhirnya semua madu itu tidak layak untuk dikonsumsi. Begitu juga dengan kamu. Semua kebaikan kamu. Hanya 1 dosa saja dapat mencemari semua kebaikanmu, sehingga kamu tidak layak masuk surga. Semua itu kemudian perkataannya itu meruntuhkan semua konsep saya tentang keselamatan. Ternyata kebaikan saja tidak menjamin dan tidak bisa menjamin saya bisa masuk surga. Nah, saya menyadari itu. Tapi karena saya baru pertama kali mendengar kabar yang begitu mengguncang saya masih tetap memperdebatkan itu. Ya, saya beberapa kali, 2 kali diinjili, 3 kali diinjili, saya masih tetap berdebat. Tapi satu ketika, ya, ada satu orang ibu yang datang. Mungkin ada di sini yang kenal beliau, namanya Ibu Norce Sumolang. Ibu Norce Sumolang, saya pertama tidak mengenal beliau. Dan dia berbagi Injil kepada saya. Tidak begitu banyak panjang lebar. Tidak begitu banyak retorika. Seperti teman-teman saya yang berbagi Injil dengan saya. Tapi saya percaya ada kuasa Roh Kudus yang mulai menjamah hati saya. Karena apa? Saya mau katakan, penginjilan daripada orang-orang sebelumnya itu tidak pernah sia-sia loh. Kenapa? Karena sepulang saya dari tempat saya berdebat itu dengan mereka, atau saya diskusi dengan mereka, itu saya di kos itu mulai berpikir. Mulai menggelisahkan hati saya. Jadi tidak ada penginjilan yang sia-sia.
Apakah orang itu tidak terima Kristus waktu itu? Atau orang itu belum menerima Kristus waktu itu? Injil tidak pernah sia-sia. Benih Injil itu sudah ditabur. Memang belum berbuah. Tetapi tidak pernah sia-sia. Dan waktu itu, Ibu Norces tadi yang menuai Injil yang sudah ditabur tadi. Dia kembali menjelaskan tentang Yesus Kristus yang mati. Saya orang berdosa. Dan semua kebaikan kita tidak akan mungkin bisa membuat kita masuk surga. Dan hanya Yesus yang mampu menebus dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Saya ingat tanggal 2 Oktober waktu itu. Saya memutuskan untuk membuang semua konsep pemikiran saya tentang keselamatan. Dan saya mulai mengerti dan menyerahkan hidup kepada Kristus secara pribadi. Saya menerima Kristus waktu itu, membuka hati saya. Dan sejak saat itu saya merasakan ada perubahan. Saya kemudian mendengar Injil, berita Injil daripada Ibu Norce. Saya yakin dengan keselamatan saya di dalam Yesus. Dan singkat cerita, saya kemudian mulai terlibat pelayanan misi sejak semester 1. Mulai penginjilan di desa-desa terpencil, sampai saya lulus. Dan lulus saya 2017, saya rindu untuk menceritakan Injil di pedalaman NTT. Kenapa? Karena saya mengerti bahwa Injil adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita bagikan kepada orang lain. Bapak Ibu, Bill Bright mengatakan, tidak ada panggilan yang lebih tinggi atau hal istimewa yang lebih dikenal manusia daripada dilibatkan dalam memenuhi amanat agung. Bill Bright adalah seorang pendiri kampus Crusade for Christ yang juga merancang satu metode penginjilan yang kita akan pelajari juga sekarang. Therefore, hari ini saya akan membawakan satu pengantar terlebih dahulu. Kalau berkesempatan, kita akan mulai praktek, kita mulai belajar lebih dalam lagi tentang metode ini di pertemuan kedua. Jadi saya ingin membagikan kepada kita terlebih dahulu tentang ternyata begitu pentingnya penginjilan dan begitu pentingnya Injil bagi diri kita. Pertanyaan bagi kita, mengapa kita harus memberitakan Injil? Apa urgensinya kepada kita? Saya kan bukan hamba Tuhan, itu tugas pendeta. Ada banyak orang yang memperdebatkan itu. Tugasnya gembala, itu tugasnya para evangelis, gitu, penginjil, gitu, para misionaris, dan lain sebagainya. Dan banyak orang sampai sekarang masih punya pemikiran itu. Sehingga pertanyaan mengapa kita harus memberitakan Injil itu menjadi sesuatu yang tidak penting bagi mereka. Tapi saya mau kita masuk di dalam satu pemahaman yang baru. Tadi saya sudah katakan Injil itu penting. Oleh karena itu, mengapa kita harus memberitakan Injil? Mengapa kita harus memberitakan Injil? Ada beberapa hal. Saya ingin menjelaskan 3 hal. Ya, tentu ada banyak alasan mengapa kita harus memberitakan Injil. Dan pada kesempatan ini, mungkin saya tahu di sini kita ada berbagai macam perbedaan pendapat soal beberapa pandangan ini. Tetapi saya mengambil pandangan umum yang dibukakan kepada kita oleh Yesus Kristus tentang pentingnya dan alasan mengapa kita harus memberitakan Injil. Kalau kita lihat dalam ayat yang sudah sangat familiar kepada kita semua, tentu ini menjadi ayat yang di dalam penginjilan, pemuridan, ini menjadi ayat yang favorit dan boleh dikatakan wajib dihafal gitu. Matius 28 ayat 19-20 ini siapa yang tidak kenal ayat ini? Tentu banyak kita yang sudah mengenal ayat ini. Kalau kita mengatakan ini amanat agung Yesus Kristus sebelum dia terangkat ke surga. Dia mengatakan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus menyuruh kita untuk pergi menjadikan semua bangsa murid. Tapi sebelum mereka dimuridkan, kita harus pergi. Dan apa yang harus kita lakukan sebelum menjadi murid?
tentu mereka harus mendengarkan berita Injil terlebih dahulu. Mereka harus mengenal Yesus Kristus secara pribadi terlebih dahulu. Mungkin ada orang yang mempertanyakan ini bukankah, tentu kita sudah belajar juga Pak Marlon juga, Pak Walda juga tahu, ada juga yang mengerti bahwa amanat agung hanya diperuntukkan bagi murid-murid Yesus pada waktu itu. Tapi saya kurang sepaham dengan itu. Kenapa? Karena Yesus menyuruh kita untuk pergi dan dia menjanjikan bahwa kita pergi untuk menjadikan murid kepada semua bangsa. Dan saya percaya itu tidak berlaku saja bagi bangsa Israel pada waktu itu. Saya percaya semua bangsa di sini. Kalau saya gali lebih dalam soal kata bangsa ini, itu bicara tentang people groups, atau bicara tentang suku bangsa. Bangsa di sini bukan hanya bicara tentang misalnya Indonesia, tetapi suku-suku yang ada di Indonesia. Seperti misalnya Minahasa atau Mongondo atau Jawa dan lain sebagainya. Jadi tidak bicara saja tentang satu bangsa seperti yang kita pahami misalnya Israel, tetapi saya percaya semua bangsa yang dimaksudkan sini bicara tentang suku-suku bangsa seperti yang Alkitab katakan kepada kita. Dan janji ini, kenapa saya yakin bahwa ini juga diberikan kepada kita, atau perintah ini diberikan kepada kita. Perintah ini diberikan kepada kita. Karena Yesus mengatakan, selain untuk semua bangsa, berarti untuk semua bangsa yang ada di muka bumi. Juga dia memberikan jaminan, dia akan menyertai sampai akhir zaman. Artinya apa? Penginjilan ini sampai kepada kedatangan Kristus, ini harus dilakukan. Bagaimana mungkin Yesus memerintahkan kepada muridnya saja waktu itu, dan kemudian Yesus menyertai sampai akhir zaman? Bukankah murid-murid sudah mati sebelum tahun 100 mungkin sudah mati semua? Terakhir kalau tidak salah Yohanes Rasul yang meninggal belakangan, Rasul Yesus, dan juga mungkin murid-murid mereka yang lain. Paling lama mereka mati sebelum abad kedua, mereka sudah mati. Tapi Yesus menjanjikan di sini bahwa dia akan menyertai sampai akhir zaman. Menyertai siapa? Menyertai kamu. Kamu yang saya yakini di sini bukan hanya murid-murid yang waktu itu hadir mendengarkan great amanat agung ini, tetapi kepada kita yang sudah percaya kepada Kristus, sungguh-sungguh memiliki panggilan untuk menggenapkan ini dalam kehidupan kita di setiap generasi. Sekali lagi, ini adalah amanat agung, perintah Yesus Kristus kepada kita. Dan ini bukan saran atau sesuatu yang bisa kita tawar-menawar, tapi ini adalah perintah yang harus kita lakukan. Oke, yang pertama sekali lagi, ini adalah amanat agung yang harus kita lakukan. Dan tentu di akhir-akhir kitab Injil juga menulis hal yang sama, yaitu beritakan Injil kepada segala bangsa dan seterusnya. Yang berikut, kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena Injil adalah kabar baik bagi semua orang. Kalau kita baca dalam Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15. Di sini Rasul Paulus mengatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya garis bawahi dulu ya, menjelaskan latar belakang kitab ini ditulis. Ayat ini ditulis. Pada waktu itu di dalam kekaisaran Nero ya, waktu itu memerintah kalau tidak salah, atau di dalam kehidupan orang-orang percaya di Roma pada waktu itu, mengatakan Yesus adalah Tuhan itu hukumannya mati. Jadi sekali lagi, bukan berseru dalam tanda kutip hanya omong saja Yesus adalah Tuhan kemudian langsung diselamatkan, tapi berseru nama Tuhan itu ada konsekuensi sampai bisa nyawa melayang gitu. Artinya apa? Orang yang berseru kepada nama Tuhan artinya memang dia sungguh-sungguh mengatakan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat bagi hidupnya. Karena dia sudah sadar, dia sudah tahu bahwa konsekuensinya adalah hukuman mati. Artinya berarti dia berseru Yesus adalah Tuhan dalam hidupnya, juru selamat dalam hidupnya. Dia rela mengorbankan hidupnya demi Kristus. Ini satu iman yang luar biasa. Jadi bukan seperti sekarang, ayo sebut Yesus adalah Tuhan sebelum mati kamu diselamatkan. Wah, bukan seperti itu konsep yang terlalu disederhanakan seperti itu. Tapi seperti yang katakan tadi. Dan Paulus juga melanjutkan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya
pada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Dia? Dan bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Nah, ini penting sekali. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara yang dikasih Tuhan. Tentu ini menjadi kabar baik bagi semua orang. Ada orang yang bertanya kepada saya secara pribadi, bukankah penginjilan itu harusnya menjadi gaya hidup? Betul. Seperti apa? Misalnya kita menolong orang, berbuat baik kepada orang, sehingga kemudian mereka melihat, oh kamu baik, dan mereka penasaran dengan kamu, dan kemudian mereka tanya, kenapa kamu bisa baik seperti itu? Oh karena saya Kristen. Jadi tidak perlu kita memberitakan Injil kepada mereka, orang lain. Cukup hidup baik. Kita sudah memberitakan Injil. Wah, saudara, tidak salah saya katakan. Tetapi terlalu disederhanakan tentang makna Injil. Saya katakan, orang ateis saja bisa lebih baik secara kelihatan dibanding orang percaya zaman sekarang. Saya punya salah satu mentor yang tinggal di Belanda. Dan dia mengatakan kepada saya, waktu itu kami pelatihan, mentor saya katakan, tahu tidak, di Belanda itu, penjara sudah hampir semua ditutup. Kenapa? Penjara di Belanda hampir semua ditutup. Bahkan mereka import. Bayangkan penjahat itu diimport dari negara lain untuk ditampung di penjara mereka. Karena kenapa? Karena sudah tidak ada penjahat. Bukan tidak ada penjahat, sudah sangat berkurang penjahat. Supaya polisi-polisi sana tidak dipecat atau penjara-penjara tidak ditutup, maka lebih baik mereka import penjahat dari negara lain, tapi dengan jaminan tentu negara itu membayar biaya eh, pengamanan dan lain sebagainya. Dan itu menjadi sumber pemasukan. Kenapa? Mereka sudah sangat sedikit penjahat di situ dan mereka mengambil dari negara lain. Dan kurang lebih pada waktu itu sekitar berapa belas ribu, 14.000 kalau tidak salah penjahat polisi yang dipecat, diberhentikan. Kenapa? Karena sudah tidak sudah sangat berkurang penjahatnya. Baru dia katakan, yang menarik bukan di situ. Yang menarik Belanda hampir 60% ateis. Itu yang membuat saya kaget. Katanya hampir 60% ateis. Artinya apa? Coba kita lihat di Indonesia dengan dengan eh, negara yang katanya negara berdasarkan pada agama gitu, pada Pancasila, yang salah satu silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara kita negara beragama gitu. Ya, bukan negara agama, negara yang punya beragama, mengakui tentang agama-agama atau keyakinan kepada Tuhan. Artinya negara kita bukan negara yang eh, bisa menerima ateisme. Tetapi kita lihat begitu banyak hal yang buruk, bahkan eh, setiap hari tentu ada kasus di daerah kita saja ya. Di daerah saya mayoritas Kristen, di daerah Dumo enggak, tetapi kerusuhan di mana-mana dan seterusnya. Ya, artinya apa saya mau katakan? Orang ateis kalau hanya mengandalkan kebaikan, mereka justru banyak yang jauh lebih baik daripada hidup kita. Bahkan kalau kita mau jujur, ya saudara-saudara kita yang agama lain, mereka lebih baik dari kita. Banyak yang lebih baik dari kita. Kita tidak bisa pungkiri itu. Ya, meskipun mereka juga ada yang eh, tidak baik, sama juga. Tetapi kalau hanya berdasarkan tentang kebaikan untuk kita bersaksi tentang Kristus, wah ini sudah sangat kompleks dan kita tidak akan bisa memenangkan orang dengan efektif kalau hanya berdasarkan tadi. Oke, sekali lagi, Injil mengapa sangat penting dan harus kita beritakan, karena ini adalah kabar baik bagi semua orang. Oleh karena itu, orang-orang
menantikan kabar baik ini juga didengar oleh mereka. Saudara, ini satu visi dari Coca-Cola. Banyak orang Kristen justru tidak punya visi tentang hidup yang kekal. Atau saya punya istilah nilai hidup kekal. Atau visi kekal, saya katakan visi kekal. Kita banyak kali hanya memikirkan tentang hidup yang sekarang saya hidupi. Apakah pekerjaan, makan, dan lain sebagainya. Coca-Cola, dia punya visi ini di dalam perusahaannya. Visinya apa Coca-Cola? Dia punya visi supaya setiap orang di planet bumi ini, bayangkan, di planet bumi ini, minimal pernah memegang satu saja Coca-Cola dalam hidup mereka. Luar biasa. Artinya, setiap orang minimal pernah minum Coca-Cola. Kalau beberapa waktu lalu, waktu saya ikut konferensi misi, kebetulan konferensi misi ini konferensi misi pertama di Manado untuk satu lembaga ini. Mereka mengatakan jumlah populasi kurang lebih menurut data misi ada sekitar 8 miliar 32 juta manusia di dunia ini, di bumi ini. 8 miliar 32 juta. Tahukah saudara, ada berapa orang yang terhilang, artinya tidak punya akses terhadap Injil? Kurang lebih 2 miliar orang tidak pernah mendengar Injil. Bukan karena mereka tidak mau. Tidak punya kesempatan mendengar Injil. Kenapa? Ini saya sangat greget ketika hadir di dalam ibadah kalau misalnya Paskah atau Natal gitu. Biasanya pendeta khotbah apa? Kristus akan datang segera. Wah, kita harus siap-siap. Kristus akan segera datang. Saya sebenarnya karena tidak mungkin kita interupsi di gereja. Saya tidak punya jabatan apa-apa juga di gereja. Tidak mungkin kita mengatakan, tidak mungkin Pak Pendeta. Kenapa Pak Pendeta? Tidak mungkin itu tercapai. Kenapa Pak Pendeta mengkhotbahkan itu hanya di sini saja? Dan cuma berdiam di sini saja. Kenapa? Alasan saya. Nanti saya akan jelaskan sebentar. Bapak Ibu, coba kita lihat ya. Lihat Coca-Cola tadi, yang saya katakan tadi. Mereka punya visi tadi. Minimal setiap orang pernah menikmati Coca-Cola, pernah memegang Coca-Cola dalam kehidupan mereka. Ini coba kita lihat, Coca-Cola sudah ada di China ya. Apalagi di Arab, di tanah Arab ya. Apalagi di sini. Di daerah-daerah terpencil sekalipun orang menikmati Coca-Cola, bayangkan daerah-daerah terpencil, daerah-daerah pedalaman yang belum diakses oleh Injil, mereka sudah berusaha sampai di sana. Di mana-mana ada Coca-Cola. Dengan berbagai latar belakang agama sudah menikmati Coca-Cola ini. Luar biasa. Visi mereka apakah tercapai? Iya, benar. Dengan berbagai latar belakang suku, bahasa, budaya, bangsa, dan lain sebagainya. Sudah pernah memegang minimal satu kali dalam hidup mereka Coca-Cola. Bagaimana dengan Kristus? Berapa banyak orang yang mengenal Yesus Kristus? Satu refleksi dan juga satu tamparan bagi kekristenan. Kalau Coca-Cola saja bisa melakukan itu. Bagaimana dengan Kristus? Sudah berapa banyak orang yang mengenal Kristus? Faktanya, hampir 2 miliar orang tidak pernah punya akses dan mengenal Kristus. Ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu semuanya. Alasan ketiga, saya mau mengkritisi tadi yang saya katakan, kenapa Pak Pendeta itu tidak akan terwujud. Matius 24 ayat 14, ini khotbah akhir zaman. Kenapa Injil harus kita beritakan?
Ini adalah sebagai persiapan kedatangan Kristus. Yesus tidak akan pernah datang, kata Alkitab, kalau Kristus, Injil belum diberitakan. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sekali lagi, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Jadi saya kadang kalau ada diskusi tentang penginjilan atau diskusi tentang saudara-saudara, kita siap menyambut kedatangan Kristus. Saya bilang tidak akan pernah datang Yesus. Kenapa? Karena kita cuma sibuk mendiskusikan kedatangan Yesus, tapi kita tidak pernah pergi memberitakan Yesus kepada orang-orang itu. Saya mau tunjukkan satu fakta kepada kita. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Mari kita lihat ini. Ini peta misi dunia. Apakah bisa kelihatan? Oh, tidak ya, belum. Belum tampil. Oke. Kita bisa lihat ya. Bisa. Ya. Bapak Ibu, apakah ini? Saya mau jelaskan, yang warna hijau adalah suku-suku bangsa. Sekali lagi, ini adalah suku-suku bangsa. Setiap tanda titik itu, bentuk orang itu adalah mewakili satu suku bangsa. Mewakili satu suku bangsa. Yang warna hijau berarti suku itu sudah pernah mendengar Injil atau minimal sudah ada penanaman gereja di situ. Sudah ada gereja yang bertumbuh di situ. Mereka sudah punya akses untuk mendengarkan Injil. Yang warna kuning itu suku-suku yang sudah punya akses mendengarkan Injil. Sekali lagi, warna kuning suku-suku yang punya akses mendengarkan Injil, tetapi belum ada gereja di situ. Belum ada penanaman gereja di situ. Terus bagaimana dengan warna merah? Warna merah adalah suku yang tidak punya akses, baik itu elektronik atau media cetak dan lain sebagainya. Mereka tidak punya akses terhadap Injil. Bukan tidak mau mendengar Injil, tapi tidak punya akses. Artinya apa? Mereka tidak pernah seumur hidup mendengar berita Injil. Tahukah saudara berapa banyak? Saya mau perbesar saja di salah satu daerah. Kita lihat ya. Ini salah satu suku. Ini suku apa nih? Saya coba. Ini suku Teda. Ini populasinya 2.700. Suku ini belum pernah dijangkau dengan Injil karena apa? Ini mayoritas agama Islam Sunni. Tetapi sekali lagi mereka juga adalah suku bangsa yang harus mendengar Injil. Oke, ini terlalu banyak ya kalau kita lihat skala dunia. Kita lihat saja yang Indonesia. Kita lihat saja yang ini saya kaget nih ketika melihat ini. Berapa banyak di Indonesia? Masih sangat banyak di daerah kita sendiri. Saya mau perbesar nih di Sulawesi. Ada berapa suku lagi yang masih merah? Artinya apa? Suku itu tidak pernah terjangkau dengan Injil. Yang mengerikan lagi, kita warna ini kan Sulawesi Utara nih hijau semua, artinya apa? Sudah punya akses Injil. Waduh, Sulawesi Utara luar biasa. Tapi toko saudara, di dekat dengan kita nih, di dekat dengan Sulawesi Utara ada dua suku yang belum dengar Injil. Ini
di daerah Gorontalo ada 2 suku yang belum dijangkau dengan Injil. Ini fakta. Ini kondisi yang ada. Oke, Bapak Ibu. Jadi, pertanyaan bagi kita semua, kapan Kristus datang? Kapan? Saya memang agak jahil juga. Kalau ada orang yang kekeh dengan kedatangan Yesus, saya mau katakan, tidak akan pernah datang. Karena kita sibuk mendiskusikan, atau hanya sibuk memperdebatkan, atau hanya sibuk memikirkan tentang keselamatan sendiri. Toh kita sudah selamat kok, orang lain ya pusing amat. Dan seterusnya. Itu tugas pendeta. Saya mau katakan satu fakta. Apa Bapak Ibu? Menurut lembaga misi dunia, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta hampir 90% melayani di tempat di mana sudah ada orang Kristen di situ. Sekali lagi, hampir 90 orang lebih suka melayani di mana Yesus sudah ada. Wah, kapan? Kapan? Suku-suku yang masih merah tadi, kurang lebih ada berapa suku Bapak Ibu harus tahu? Kurang lebih hampir 4.000 suku yang terhilang. 4.000 suku yang terhilang. Kapan Yesus datang? Tidak akan pernah datang kalau ini belum kita genapi. Kenapa? Karena kita sibuk sekali lagi memperdebatkan tentang Yesus akan datang dan lain sebagainya. Tapi kita hanya sibuk di tempat kita sendiri. Saya rindu kita melihat bagian terakhir di pertemuan pertama hari ini. Saya rindu untuk Bapak Ibu semuanya menyaksikan satu cuplikan ini. Wah, bisa terputar ya? Oke. Saya coba, maaf ya, saya coba share. Ribuan suku bangsa di muka bumi tidak memiliki akses kepada Injil. Mereka terhilang, terlupakan, dan tidak terlayani. Mereka menantikan kabar baik, kabar sukacita yang membebaskan yang terbelenggu. Mereka adalah kelompok UUPGs atau Unengaged Unreached People Groups. Tidak ada Alkitab, tidak ada kelompok orang percaya, tidak ada strategi penanaman jemaat yang relevan, dan tidak ada pekerja yang pergi melayani. Hati Allah bagi UUPG sangatlah besar. Ia rindu segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa memujinya. Tapi tak banyak orang yang rela dipakai menjadi pekerjanya untuk melayani mereka. Tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit bagi UUPGs. Bagaimanakah mereka dapat berseru kepada Allah jika tidak ada yang percaya kepadanya? Bagaimana mereka bisa percaya jika tidak pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka memberitakannya jika tidak ada yang diutus? Allah bisa saja menyelesaikan semua pekerjaannya sendiri, tapi Ia memberi kesempatan untuk kita terlibat, agar kasih kita juga semakin besar seperti kasih-Nya. Ini adalah saatnya untuk menjawab panggilan Allah.
Tuhan mempercayakan tugas mulia ini padamu. Dan apakah jawabmu? Allah menantikan jawabanmu. Ini aku, utuslah aku. Baik, demikian untuk sesi yang pertama di hari ini. Saya sangat senang saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya mendorong kita untuk kembali merefleksikan akan semua yang saya boleh bagikan kepada kita di hari ini. Terima kasih Pak Marlon. Saya kembalikan kalau memang ada yang perlu kita diskusikan, dikembalikan. Makasih banyak. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Guru Idul yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Bapak Ibu, ini baru pengantar ya untuk mengarahkan kita bagaimana kita harus punya minat untuk atau menjalankan amanat dari Tuhan untuk penginjilan. Dan saya percaya ada Bapak Ibu saudara-saudara yang punya kerinduan yang sama untuk bukan sekedar melakukan ini sebagai saran, tapi ini perintah Tuhan. Dan karena itu ada banyak pertanyaan mungkin yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita di malam hari ini. Dibuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk setiap kita yang masih stay untuk mengikuti materi yang ada. Silakan untuk Ibu Esta, Pak Daniel, Dr. Tin, Ibu Jenny, atau Saudari Eunike, atau saudara kita yang kekasih dari Polsek Waisama, ya, Polres Buru. Silakan. Atau ada masukan-masukan, ya juga boleh ya untuk materi kita di malam hari ini. Silakan. Untuk Ibu Feni juga diberikan kesempatan, Pastor Wilmarianis, Pastor Walda, dan juga Pastor Ben. Mari Bapak Ibu silakan untuk yang ingin bertanya sejauh mana mungkin pengalaman dari saudara kita, pemateri kita dalam keterlibatannya di dunia penginjilan ya. Tadi punya latar belakang yang luar biasa, cukup lumayan banyak, mumpuni, terjun dalam dunia misi, udah banyak pengalaman tentunya. Silakan Bapak Ibu yang punya kerinduan untuk bertanya, diberikan kesempatan. Atau kalau ada juga yang terharu mau menyaksikan juga silakan ya. Ibu Esta kalau suaranya masih sakit bisa juga melalui chat ya. Bapak Ibu bisa juga menyampaikan pertanyaan melalui chat Zoom di room chat, nanti bisa di Zoom ini disampaikan biar nanti saya bisa membantu membacakannya untuk kita semua. Yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung diharapkan bisa menghidupkan kameranya biar kita bisa saling menatap. Silakan Pak Daniel kalau ada, diberikan kesempatan Pak. Ya, silakan Pak Daniel. Ya, salam semuanya. Halo Malehen. Ya. Ya, salam Pak Idul. Salam Pak Daniel. Salam. Ya. Saya ada pertanyaan Pak. Ya. Jadi bagi saya yang masih awam dengan teologi ya. Jadi selama ini saya ketika bersekutu justru seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa kita harus berjaga-jaga bahwa Tuhan Yesus hampir datang, bahkan sebentar lagi akan datang. Tetapi di kesempatan malam hari ini Pak Idul mengatakan bahwa Tuhan Yesus nggak akan datang. Jadi tolong beri pencerahan bagi saya untuk hal ini Pak. Saya masih belum begitu paham ya. Oke, baik Pak Daniel, terima kasih pertanyaan yang bagus sekaligus untuk penegasan penjelasan supaya biar tidak salah kaprah ya dengan pernyataan yang disampaikan. Betul Pak.
betul. Boleh, Jadi silakan. ketika saya bersekutu, saya bisa lebih menjelaskan lagi. Oke, baik, baik. Silakan diberikan Ya, kesempatan, silakan. Pak Guru. Makasih Pak Daniel. Pertanyaan yang bagus sekali Pak. Makasih banyak untuk pertanyaannya. Saya katakan tidak akan datang dalam tanda kutip, tidak akan datang segera Pak. Kalau kita hanya banyak mendiskusikan soal penginjilan, tapi kita tidak melakukan. Jadi perintah tadi Yesus akan datang kalau misalnya semua bangsa sudah mendengarkan Injil. Itu salah satu tanda-tanda daripada kedatangan Kristus, yaitu penginjilan dilakukan kepada semua bangsa. Tetapi fakta tadi yang saya katakan tadi, tahu enggak Pak Daniel, ada 2 miliar orang dan 4.000 suku belum pernah terjangkau dengan Injil. Maka kapan Kristus datang? Itu tidak akan terwujud kalau kita hanya sibuk mendiskusikan itu. Kristus akan datang. Itu materi nanti saya akan jelaskan di pertemuan minggu depan. Jadi saya hanya memancing kita untuk memikirkan akan hal ini. Saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Tapi saya mau katakan Kristus tetap akan datang. Itu sudah dinubuatkan di dalam kitab suci bahwa Kristus akan datang. Tetapi kapan dia datang memang kita tidak tahu. Tetapi kalau kita bicara tentang waktu meskipun kita tidak tahu, Kristus belum akan datang segera. Yang sekarang hari-hari ini kita dengar dari hamba Tuhan, kita menantikan betul, kita mempersiapkan diri betul, kita harus siap sedia untuk menyambut kedatangan Kristus. Tetapi kalau kita berkaca daripada apa yang Alkitab katakan, kapan dia akan datang? Itu waktu yang panjang. Kenapa? Karena Injil masih belum diberitakan kepada orang-orang yang tadi, suku-suku bangsa tadi. Itu salah satu perintah Tuhan untuk kita lakukan sebelum kedatangan Kristus. Tiba kesudahan kapan? Kalau Injil sudah diberitakan kepada suku-suku bangsa. Berapa suku bangsa tadi Pak? Itu yang katakan tadi, hampir 4.000 suku bangsa belum mendengarkan Injil. Jadi menurut Pak Daniel, Kristus akan datang segera tidak? Menurut fakta tadi. Ya. Kalau merujuk firman Tuhan yang tadi Bapak bacakan, memang Injil belum mencapai. Ini juga pengetahuan yang baru, Pak. Saya pikir dengan adanya internet sekarang, Injil sudah didengar oleh oleh orang, khususnya tempat-tempat terpencil, Pak. Tetapi ketika saya melihat peta yang tadi diperlihatkan sama Bapak, saya terkejut juga. Ternyata masih banyak suku-suku bangsa bahkan tidak ada akses ke sana. Ya Pak, kebetulan saya gabung di lembaga misi dan saya ikut ini kebetulan di Indonesia kan ini cukup ditutup, maksudnya hanya beberapa orang saja yang ikut untuk membukakan ini. Saya hanya membukakan ini. Saya pakai peta ini, peta misi dunia ya. Ini di belakang ini ada daerah Asia. Masih ada begitu banyak suku yang belum terjangkau. Hampir 3.000-an kalau daerah Asia dan juga Asia Tenggara masih sangat banyak. Dan ini faktanya. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan fakta ini, kita punya iman betul untuk percaya Kristus akan datang. Saya percaya itu karena itu sudah dibuatkan dalam Alkitab. Tetapi kalau ini belum, kita hanya banyak ya, saya maksudkan tadi adalah kita banyak mendiskusikan tentang kedatangan Yesus dan kita sangat menantikan kedatangan Yesus. Tapi kita cuma stay, diam di tempat, tidak pergi. Nanti 28 tadi, tidak pergi. Dan saya rindu gini Pak Daniel, kerinduan saya apa? Iya Pak. Mungkin kita tidak akan pernah pergi ke daerah-daerah suku ini. Mungkin. Tetapi orang-orang di sekitar kita, saya pernah menceritakan ini kepada satu bapak dari salah satu suku. Dan dia menerima Kristus di kesempatan itu. Dan dia balik di sukunya. Kita tidak pernah tahu orang ini akan menjadi jalan masuk untuk menjangkau suku itu. Kita tidak pernah tahu. Makanya penginjilan itu penting. Kalau kita punya kesempatan memberitakan Injil kepada siapa saja, apalagi jemaat kita, karena hari-hari ini banyak orang yang salah memahami. Kok orang Kristen masih disampaikan Injil gitu? Saya
Bahkan waktu saya penginjilan di gereja saya, penginjilan pribadi atau training penginjilan, mereka bilang tidak perlu lagi, kan kita sudah Kristen, ngapain lagi ada penginjilan, pelatihan, training penginjilan. Oke, saya katakan ke Pak Pendeta, oh betul, bagus juga Pak. Tapi saya mau tanya ya ke jemaat, siapa yang yakin masuk surga Bapak Ibu? Tahu enggak berapa jemaat yang angkat tangan? Sangat sedikit. Artinya apa? Di dalam gereja saja tidak punya keyakinan imannya kepada Kristus. Waduh, kan sesuatu yang sangat memprihatinkan. Jadi sekali lagi itu penjelasannya Pak Daniel tentang pertanyaan Pak Daniel tadi. Ya, terima kasih Pak Idul Sama-sama Pak. untuk pencerahannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Daniel dan juga penjelasan dari Pak Idul. Memberkati kita semua juga yang ikut mendengarkan. Menikmati pertanyaan dari Pak Daniel, juga sekaligus menikmati penjelasan dari Pak Idul. Silakan Bapak Ibu yang rindu berbagi, karena lewat pertanyaan juga Bapak Ibu bisa berbagi. Tidak selamanya kita berbagi lewat materi. Oke, baik. Saya akan bacakan ini karena Ibu Esta sedikit ada gangguan di suara ya. Saya minta izin untuk bacakan. Pertanyaan dari Ibu Esta. Izin bertanya Pak. Maaf suara saya masih parau. Ya. Walau dunia saat ini sudah berkembang dengan teknologi, namun masih ada juga daerah yang belum terjangkau. Bagaimana dengan mereka yang hidup di tempat-tempat terpencil dan sukar dijangkau dan tidak pernah mendengar sama sekali tentang Injil? Adilkah Allah menghakimi orang yang tidak pernah mendengar tentang Injil? Bandingkan di Roma pasal 2 ayat 6 sampai 16. Silakan Pak Idul. Mungkin di unmute dulu Pak, di unmute dulu. Pak, saya sangat minta maaf ya Pak. Saya Silakan. saya pakai HP ini karena apa saja. Eh laptop saya mati Pak. Saya lupa charge. Oke, baik. Silakan. Makasih banyak, ini pertanyaannya ini sangat bagus dan saya mempertanyakan ini ketika saya juga sama ketika terlibat saya dalam pelayanan misi, dan saya bertanya ini. Saya punya seorang mentor juga yang misionaris dan dia membukakan kesaksian ini. Dia misionaris dari OMF. Sekarang dia sudah balik ke Amerika dan katanya menurut dia masih begitu banyak di Indonesia karena dia pelayanan di daerah Aceh, di daerah Jawa, sama di daerah Papua. Dan saya bertanya, Pak, pertanyaan yang persis Ibu tanyakan itu. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah mendengar tentang Injil gitu? Kepada kepada mereka itu gimana kalau mereka tidak mendengar Injil dan mereka dihakimi gitu? Apakah adilkah Tuhan gitu? Padahal mereka tidak punya kesempatan untuk mendengarkan Injil. Saya mau sharingkan jawaban beliau dan saya menerima jawaban itu. Ya. Yang pertama, sejak awal bicara tentang keadilan Allah gitu, semua manusia harus dihakimi tuh, Bu. Semua manusia harus dihukum kalau bicara tentang keadilan Tuhan ya. Tuh ya. Karena upah dosa ialah maut, semua manusia harus dihukum. Kalau bicara tentang keadilan saja. Jadi jangan dulu bicara tentang mereka yang di suku, tapi bicara tentang manusia secara umum. Harusnya dihukum. Semuanya. Dan kalau kita mengatakan Roma 3:23, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semuanya ya, tak terkecuali. Itu pertama dulu kalau bicara tentang keadilan Tuhan. Jadi dalam Roma pasal 9 kalau kita lihat, mungkin sebelum kita masuk Roma pasal 2 gitu. Roma pasal 9 mencatatkan siapa yang bisa mempertanyakan soal keadilan Tuhan tuh? Adakah manusia yang layak mempertanyakan soal keadilan Tuhan? Kalau Tuhan suka pilih yang ini dan tidak memilih yang ini, adakah yang bisa mempertanyakan itu? Tapi saya tidak akan masuk di doktrin itu tidak menjadi pembahasan kita. Itu nanti panjang lebar soal doktrin predestinasi dan seterusnya. Tapi saya mau katakan soal bicara adil itu dulu.
Jadi kita tidak layak untuk mempertanyakan soal keadilan Tuhan. Nah, terus bagaimana Pak dengan mereka yang tidak pernah mendengar tentang Tuhan? Justru saya bukan fokus di situ, Bu. Saya fokus kok kenapa Tuhan pilih Pak Marlon? Ukurannya apa gitu? Apakah saya lebih baik dari mereka? Atau kenapa Tuhan pilih saya? Bukankah saya begitu bersyukur kalau saya yang tidak layak ini Tuhan izinkan bisa bisa mendengar Injil dan percaya kepada Dia gitu. Itu yang saya fokus. Kenapa Tuhan bisa pilih Ibu Esta untuk diselamatkan gitu? Apakah saya eh lebih baik? Bukan. Kalau kita mengatakan kasih karunia, kita tidak layak untuk pilih, itu yang pertama. Jadi saya bersyukur sekali kalau saya Tuhan izinkan boleh mendengarkan Injil dan boleh menerima Dia secara pribadi itu. Bersyukur sekali. Nah, oke, tidak akan melepaskan juga kan pertanyaan tadi. Bagaimana dengan mereka? Jawaban saya dari refleksi, itu urusan Tuhan, Bu. Bukan urusan kita memang. Itu apa namanya? Kedaulatan mutlak Tuhan. Itu rahasianya Tuhan memang. Tapi saya percaya orang-orang yang ada di pedalaman suku itu atau yang tidak pernah terjangkau dengan Injil, tidak pernah terjangkau dengan Injil, satu saat nanti akan terjangkau dengan Injil. Nah, bagaimana mereka yang belum terjangkau dengan Injil? Pertanyaan lebih lanjut daripada pertanyaan ini, Bu. Yang kemudian meninggal sebelum mereka terjangkau. Jawaban saya kembali kepada kesimpulan yang ketiga tadi. Itu kedaulatan Tuhan. Itu otoritas Tuhan, Bu. Saya juga tidak bisa menjawab itu. Dan sekali lagi, justru saya fokus kepada kenapa Tuhan memilih saya untuk menerima Injil daripada mempertanyakan soal ada begitu banyak orang yang di suku A yang sudah mati belum dengar Injil. Ada banyak orang yang mati di suku B. Adilkah Tuhan? Kalau cuma fokus kepada keadilan Tuhan, harusnya tidak ada yang diselamatkan. Tetapi karena Allah itu kasih, Dia memilih orang-orang untuk diselamatkan. Tapi berapa banyak orang kita juga tidak pernah tahu. Dan salah satunya adalah Ibu Esther dan saya. Betapa bersyukurnya kita. Maka karena kita tidak pernah tahu siapa yang diselamatkan. Atau ada yang sudah pernah tahu seperti ada kode-kode, ada warna begitu di dalam dirinya. Kan pernah tahu kan? Maksudnya di dalam 10 orang itu random tuh kan. Maksudnya kita tidak pernah tahu siapa yang Tuhan izinkan untuk menerima dia secara pribadi gitu. Maka saya waktu penginjilan saya tidak pusing. Dia nak terima adilkah Tuhan kalau dia masuk neraka gitu ya. Tugas saya cuma menginjil saja. Seperti saya kan diinjili 3 kali tidak terima Kristus. Saya pasti orang yang menginjil saya itu mengana binasa mati sudah. Atau sudah diinjili 3 kali. Tapi pada penginjilan keempat saya terima Kristus tuh. Nah, ketimbang memikirkan soal itu, tugas saya cuma menginjil. Yang mau terima atau tidak itu, ya itu sekali lagi itu otoritas Tuhan. Itu Tuhan yang membuat orang itu yakin dan percaya. Dan bagaimana mereka juga tidak percaya memang sekali lagi itu rahasia Tuhan, Tuhan yang tahu kedaulatan Tuhan. Saya juga tidak pernah berani juga mempertanyakan itu, apalagi mempertanyakan soal keadilan Tuhan bagi mereka. Terima kasih Bu, itu jawaban saya mungkin tidak bisa memuaskan Ibu, tapi kurang lebih itu pemahaman saya. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Esta. Apakah bisa memberikan emotikan atas penjelasan yang disampaikan oleh Pak Idul? Oleh karena suara Ibu Esta terganggu. Cukup puas dengan apa yang disampaikan dari Pak Idul tentang pertanyaan dari Ibu Esta. Ya, kita melaksanakan untuk daerah yang bisa kita jangkau, sedangkan daerah-daerah yang tidak bisa kita jangkau itu adalah otoritas Tuhan. Karena Tuhan akan bertanya di daerah-daerah yang kita bisa jangkau tapi kita tidak melakukannya, itu yang akan dituntut lagi kita. Kira-kira begitu ya Pak Idul ya. Oke. Silakan Bapak Ibu yang lain yang punya pertanyaan terkait materi kita di malam hari ini. Kita yang sudah percaya, yang kita sudah terima, kita sudah dengar Injil, anugerah Allah yang besar yang kita peroleh lewat iman,
Jangan lupa untuk sampaikan juga kepada orang yang lain. Berbagi tentang kasih Allah. Ya, karena masih ada banyak daerah-daerah yang belum kita jangkau. Ya, baik. Terima kasih untuk responnya, Ibu Esta, atas jawaban dari pemateri kita, Pak Idul. Baik, untuk materi kita, masih ada Bapak Ibu yang rindu untuk bertanya atau minta penegasan lebih untuk latihan dasar penginjilan kita di malam hari ini. Ini baru materi pengantar, ini baru pemanasan awal ini ya. Nah, jangan bertanya bagaimana strateginya. Kita ada 3 kali pertemuan ya, jadi sabar. Ini baru pemanasan awal nih. Kira-kira kita masih warming up nih ya. Jadi tanya saja seputaran dari apa yang disampaikan. Nah, nanti kita dibuat agar penasaran materi berikutnya ini seperti apa ini ya. Oke. Silakan Bapak Ibu. Mari dibuka kesempatan yang sebesar-besarnya untuk boleh menyampaikan pertanyaan. Mungkin juga bisa membagi pengalaman ya supaya mungkin bisa juga jadi masukan untuk kita semua. Seperti tadi juga kita sudah mendengar kesaksian Pak Idul ya dalam hal menyampaikan Injil. Apakah ada yang mungkin yang sama ataukah ada yang punya cara yang berbeda atau dengan situasi yang berbeda, itu juga mungkin bisa menjadi bagian masukan untuk kita semua. Ya. Karena pemateri kita juga ini sangat rendah hati untuk juga menerima masukan. Benar ya Pak Guru ya? Siapa? Ya. Belum membangun kita saling Ya. bangun. Oke, baik. Ya, selamat datang ini Pak Medi baru masuk ini. Ini juga militan dalam dunia penginjilan ini ya, sambil kerja di tambang tapi punya dedikasi untuk menginjil. Berupaya untuk ikut Zoom walaupun jaringannya hilang-hilang. Nah, ya. Sekarang sudah hilang ini. Oke, baik. Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan, silakan di kesempatan ini diberikan secara terbuka. Ada Ibu Jenny, ya. Ini pengen tahu nih Bu Jenny, silakan Bu. Ada Ibu Ena Rahandra, boleh. Silakan. Dokter Tin Manila juga boleh. Kasih pengalaman, bagi cerita juga boleh ya, karena ini masih materi pengantar ini. Materi pengantar untuk latihan dasar penginjilan. Mana tahu nanti dari pengalaman Bapak Ibu yang bisa disampaikan di kesempatan ini bisa ada terobosan strategi untuk materi-materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Pak Idul. Silakan Bapak Ibu. Masih dibuka kesempatan. Ini kita membuka 1 jam ya dari materi yang sudah dijelaskan. Jadi cukup banyak waktu, pergunakan sebaik mungkin. Silakan Bapak Ibu. Pemateri kita ini siap menjawab seluruh pertanyaan ya dari Bapak Ibu terkait penginjilan. Asal jangan tanya kapan kawin. Nah, itu mungkin pemateri kita akan menyerah ini. Belum bisa jawab itu. Oke, silakan. Ada yang bisa yang mau bertanya, silakan. Kalau Pak Daniel juga masih ada pertanyaan, silakan Pak. Oke, silakan. Bolehlah saya bertanya lagi ya Pak ya. Silakan. Baik. Lanjut Pak, lanjut. Jadi tadi di awal Bapak Idul sampaikan bahwa kita menginjil itu nggak cukup dengan perbuatan baik. Karena orang-orang yang tidak percaya Tuhan ternyata juga jauh banyak yang lebih baik dari kita yang percaya pada Tuhan. Nah, tentunya kita harus menginjil ya pakai kata-kata lah, katakan seperti itu. Bagaimana dengan orang-orang percaya yang belum memiliki keberanian untuk menginjil seperti itu Pak? Termasuk terus terang saya yang belum punya keberanian untuk menginjil secara langsung. Ya karena situasi juga di sini ada undang-undang dan lain sebagainya. Gimana tipsnya?
Itu saja mungkin Pak. Ya, langsung Pak Idul direspon. Wah, sangat menarik Pak Daniel. Ini sudah akan sedikit menyinggung materi kedua kita. Jadi saya juga, Ya maaf. tapi saya akan berikan sedikit cuplikannya. Jadi Pak Daniel katakan tadi, saya juga begitu Pak. Saya sangat khawatir, sangat takut menyinggung juga perasaan teman-teman saya yang beragama yang berbeda. Bagaimana saya menceritakan Kristus kepada mereka. Tetapi saya mau perlu catatan juga dulu Pak ya. Penginjilan itu bukan hanya untuk orang yang berbeda agama atau berbeda keyakinan dengan kita, tetapi orang Kristen pun penting sekali untuk terus diingatkan tentang keselamatan di dalam Yesus. Karena faktanya ya, saya berjumpa dengan banyak orang Kristen yang tidak yakin keselamatannya di dalam Yesus, Pak. Itu faktanya. Jadi kita penginjilan juga bisa juga kepada orang-orang yang katanya sudah Kristen gitu. Kita kembali meneguhkan mereka bahwa iman di dalam Kristus itu adalah satu kebenaran, dan juga kita punya jaminan keselamatan gitu. Ada kepastian keselamatan dalam Yesus yang banyak orang kan ragu gitu Pak. Ketika ditanya saudara masuk yakin tidak memiliki hidup yang kekal atau pasti masuk surga, mereka tidak yakin gitu. Itu dulu pertama. Kalau Bapak tidak punya keberanian untuk mungkin ke agama yang berbeda, karena saya sampai sekarang baru satu orang dari agama yang berbeda yang boleh mendengar Injil gitu. Dan kebetulan saya tidak pernah paksakan. Saya hanya menceritakan apa yang harus saya ceritakan dan dia mau menerima Kristus. Tapi selebihnya saya menceritakan kepada orang-orang yang pertama belum punya agama, yang kedua orang Kristen yang tidak punya keyakinan akan jaminan keselamatan. Justru lebih banyak kepada orang Kristen yang tidak punya keyakinan tentang imannya kepada Kristus. Nah, jadi Bapak bisa menceritakan kepada orang-orang itu. Yang kedua, gimana Pak kalau saya yang belum berani seperti saya, dan oleh karena itu perlu ada training penginjilan dasar ini. Saya akan melatih 2 metode yang sangat praktis yang Bapak bisa cerita dengan anak Bapak yang masih umur 4 mungkin, atau keponakan atau siapa, dengan menyenangkan. Tidak seperti khotbah begini ya, tuh seperti di gereja gitu. Ini cukup praktis. Saya akan mencoba untuk berbagi. Saya menyiapkan ada 2. Kenapa? Karena satu bisa digunakan khotbah, maksudnya secara formal, atau saat orang kita menjelaskan materi. Ada juga satu yang kita ketemu orang di jalan, kita bisa cerita secara sistematis. Kenapa kita perlu ajar orang menceritakan Injil dengan metode sistematis? Karena ini juga bukan hanya sekedar penginjilan, tapi ini juga termasuk pemuridan. Sehingga apa? Kalau kita menjelaskan Injil kepada seseorang dengan metode tertentu, dia nanti bisa ingat pola itu dan bisa sampaikan juga kepada orang lain. Karena kan mungkin kita tidak punya kesempatan lagi untuk ketemu dengan dia. Kalau kita cerita apa lebar saja, maksudnya kita cerita apa saja yang kita ingat gitu tentang Yesus gitu, itu terlalu umum dan akhirnya apa? Kita tidak tahu mau mulai di mana, akhir di mana, atau kita tidak tahu juga apakah ini dia bisa ingat atau tidak. Maka kita perlu ada metode yang bisa membantu kita. Juga ini ketika kita menjelaskan Injil dengan satu metode tertentu, ini juga sebagai pemuridan saya katakan tadi. Orang itu mungkin akan mengingat apa yang kita sampaikan secara sistematis itu. Saudara orang berdosa, Tuhan mengasihi saudara, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Menerima dia adalah kita menerima Kristus, maka kita memiliki hidup yang kekal, dan seterusnya. Yang terakhir pertumbuhan rohani. Dia akan ingat pola ini, dan dia bisa ceritakan itu juga kepada orang lain. Dan mungkin dia menjadi kesaksian bagi orang lain. Jadi bukan hanya kita. Kalau nanti dia mungkin mendengar sekilas mungkin pertemuan 10-15 menit dengan kita, dia bisa menceritakan lagi pada orang lain. Nah, Bapak pasti nanti ke depan pertemuan selanjutnya kalau Tuhan berkenan, saya akan mulai sharing metode itu. Supaya kita mulai belajar berbagi dengan orang lain. Kira-kira begitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Kita tunggu ke depannya Pak. Oke. Minggu-minggu berikutnya. Oke, baik Pak Daniel. Pertanyaan yang luar biasa. Ini ada ada penjelasan dari Pak Idul, dan kabar saja karena kita tidak akan diberikan
mati penasaran lagi itu kira-kira. Amin. Tidak akan diberikan mati penasaran. Pasti akan ada ini, ada penjelasan lanjut lewat materi-materi selanjutnya. Pasti sangat-sangat menarik ya. Jadi Amin. jangan pernah lewatkan kesempatan seperti ini karena Bapak Ibu kita tidak mendapatkan di tempat lain. Ini gratis Tuhan berikan dengan kasih karunia-Nya melalui orang-orang yang setia dan rindu berbagi lewat apa yang sudah mereka alami, dan ini bukan hanya sekedar teori, tapi ini adalah fakta atau realita yang terjadi dalam hidup mereka karena melakukan hal ini atau mempraktikkan secara langsung. Jadi walaupun disampaikan ini bukan hanya sekedar teori. Dan terima kasih untuk setiap pertanyaan juga memberkati kita semua ya Pak Daniel. Terima kasih. Terima kasih. Iya, ini ada pertanyaan dari Pak Wilmar Yanis, ini berkaitan dengan misi. Ini sebenarnya bisa saja ditahan untuk dijawab, tapi tidak apa-apa lah karena ini sudah masuk. Mungkin saya berikan kesempatan Pak Idul untuk hanya sedikit saja menyinggung terkait pertanyaan ini, dan mungkin nanti kita punya topik khusus terkait misi ya. Karena ini kita berbicara tentang pelatihan dasar penginjilan, ya mungkin ada bagian sedikit yang dijelaskan oleh Pak Idul. Saya berikan kesempatan, mau ditanggapi atau tidak itu diserahkan sepenuhnya ke Pak Idul. Silakan. Saya justru mau belajar dari Pak Wilmar ini karena ya seperti saya katakan tadi, kita punya beberapa perbedaan di dalam memahami soal konsep yang Yesus sampaikan kepada murid. Apakah untuk itu seperti apa? Nah, saya rindu untuk Pak Wilmar bisa sharing dengan kita juga mungkin. Kalau saya memandang itu memang disampaikan kepada para murid waktu itu yang hadir, tapi esensinya itu berlaku kepada kita semua gitu. Jadi itu pemahaman saya Pak, kurang lebih. Oke, baik. Ya, ini saya berikan kesempatan ke Pak Wilmar, tapi artinya ini setelah Pak Wilmar tidak perlu lagi ditanggapi oleh Pak Idul. Artinya Ya. saya berikan kesempatan ke Pak Wilmar. Silakan Pak, kalau ada pun tanggapan dari Pak Wilmar untuk pertanyaan yang sudah dijawab singkat, padat, jelas, pendek sekali. Silakan Pak Wilmar. kalau ingin menyampaikan. Oke, baik. Karena Pak Wilmar diam, berarti saya rasa nanti kita bisa duduk di tempat kopi aja bersama Pak Idul ya. Ya. Saya mau sharing tadi Pak soal Pak Daniel tadi dan Bapak Ibu yang di sini. Ya. Jadi kalau Tuhan berkenan ke depan, saya ingin rindu membagikan beberapa hal kepada Bapak Ibu untuk melatih, karena memang saya tahu saya pertama kali ini mengalami kesulitan di dalam hal yang Pak Daniel katakan tadi. Itu satu hal yang umum kita rasakan dan kita perlu mempersiapkan diri. Dan dalam persiapan diri, saya nanti kalau ke depan ini ada satu metode yang khusus untuk anak. Nah, tapi ini pelatihannya butuh 1 minggu penuh. Ini sangat menarik Pak. Ini untuk anak balita bisa, anak kecil, remaja juga bisa. Ini salah satu metode saja yang membantu, tapi ini secara umum, jadi ini bisa digunakan secara umum. Juga yang saya jelaskan juga ada ini. Jadi ada ini kan umum kalau dipakai oleh mahasiswa nih, secara umum. Tapi agak-agak berat sedikit untuk kalangan. Saya punya ada sekitar 16 metode yang saya pelajari, dan saya ke depan kalau Pak Daniel ingin belajar secara khusus apa yang Pak Daniel butuhkan, bisa melalui Bapak Ibu yang menyelenggarakan acara ini. Saya bisa bagikan. Kalau misalnya punya kebutuhan khusus nih, misalnya lansia, pelayanan lansia, ada juga yang bisa saya sharekan untuk khusus pelayanan lansia yang efektif untuk metode penginjilannya gitu. Karena kan kalau agak panjang, dia butuh waktu 60 menit. Kalau saya melatih mungkin tidak akan cukup waktu. Ini ibu Penny juga ya, ikut juga bersama dulu. Jadi tentu ini agak panjang. Jadi ada beberapa metode yang praktis, dan semoga Pak Daniel bisa hadir di pertemuan minggu depan dan Bapak Ibu yang lain. Karena intinya di situ. Semoga saya sehat dan bisa berbagi itu.
Oke, baik. Ya, kita doa sama-sama supaya minggu depan nanti Pak Idul tetap sehat, ya. Karena Tuhan mau pakai Pak Idul untuk memberikan materi lanjutan, ya, supaya kita tidak mati penasaran ya Pak Daniel ya. Amin, benar Pak. Ditunggu Pak. Iya, 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 iya. Kita akan siapkan waktunya. Siap, siap, siap. Bisa ajak juga yang lain atau teman-teman yang punya beban untuk dunia penginjilan atau berbagi berita kabar baik, ya kita ajak juga rekan-rekan kita untuk dengar ini, ya. Mana tahu nanti jangan sampai ketika kita dalam penjelasannya kurang begitu ditangkap, maka diajaklah mereka untuk mendengar penjelasan secara langsung dari Pak Idul, ya. Apalagi minggu depan Amin. ini masuk intinya ini, ya strateginya ini kita mau dipersiapkan senjatanya ini supaya supaya selongsong yang kita yang punya dari yang ada pada kita itu tidak terbuang percuma ya. Nah, gitu. Tepat gitu sasarannya. Gitu kira-kira. Oke, baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini masih ada cukup banyak kesempatan waktu untuk boleh menyampaikan pertanyaan, berbagi pengalaman juga, silakan. Kami masih terbuka untuk kesempatan yang luar biasa ini untuk berbagi, untuk terlibat dalam dunia penginjilan. Ya, silakan. Bu Esta, apakah masih ada? Dr. Tin Manila. Ini Pak Bastian Tuhuteru di Polsek Waisama, Pulau Buru ini ya. Silakan Pak. Punya bagi strategi karena kita tahu bersama ini Pak Bastian punya pengalaman yang menarik juga untuk terkait penginjilan di daerah suku-suku ini, suku-suku pedalaman ya. Nah, ini juga boleh menjadi bagian pengalaman untuk kita. Silakan Pak Bastian, kalau masih standby di depan laptop atau HP, ya, silakan juga boleh berbagi. Oke, baik. Mari kita dengar bersama. Baik, selamat malam semua. Salam. Ya. Salam. Ya, izin Pak. Hanya kami cerita sedikit aja Pak, pengalaman kami di sini Pak. Silakan lanjut. Kebetulan 2 tahun kemarin Pak. Siap. 2 tahun kemarin Pak, ada kasus pembunuhan di wilayah kami Pak. Jadi kebetulan PSK-nya ini kan masih berpegang kepada agama adat Pak. Masih primitif. Jadi ketika dia melaksanakan pembunuhan, dia lari ke hutan kurang lebih 1 bulan Pak. Pada waktu itu saya bersama tim, kami berhasil menangkap yang bersangkutan di hutan. Yang bersangkutan ini kami tangkap, kami bawa ke Polres. Jelang 2 hari dia dimuslimkan Pak. Padahal pada waktu itu, waktu kami tangkap, saya sempat injili dia, berdoa buat dia di hutan. Saya bilang buat dia, kalau kamu percaya Tuhan Yesus, saya tidak terima kamu. Tapi pada waktu dia masuk penjara, karena memang ada aturan di lapas bahwa orang mesti punya agama, kalau tidak agak ribet karena tidak dapat remisi. Sehingga dia dipaksakan, jadi dia 2 hari di masuk pertama itu dia diajarkan sholat itu dan langsung dia dimuslimkan. Tapi kami tidak merasa ini kecewa. Kemudian 1 bulan kemudian ada lagi pembunuhan belasan. Pelakunya ini juga masih punya agama adat, belum punya agama. Dan pada waktu itu, karena kebetulan beta waktu itu saya di Polres itu rutin untuk tiap hari Minggu ibadah dengan tahanan. Jadi pada waktu saya tangkap lagi yang pembunuhan kedua, yang bersangkutan masuk di penjara, karena wilayah kami kan mayoritasnya Muslim, di polisi kan mayoritasnya Muslim. Dia dipaksakan juga untuk sholat, tapi dia tidak nyaman. Dan singkat cerita, waktu itu saya tiap hari Minggu sering kebaktian dengan tahanan. Tiba-tiba yang bersangkutan di samping saya duduk. Saya tanya, mau ikut ibadah dengan ketong? Nah, dia bilang, iya mau ikut. Memang dia sudah dipaksakan untuk sholat. Waktu itu Pak, saya terharu sekali dan beta bilang, beta sempaskan Bapak ikut saya ibadah. Tapi kalau kita mau ikut, nanti kita ibadah tiap hari Minggu. Ya, orang ini orang sudah tua juga, tapi waktu itu saya bersyukur
Dan puji Tuhan kemarin dia dipindahkan di lembaga pemasyarakatan masyarakat. Dan secara simbolik Pak, karena musik Kristen kita sudah baptis dia Pak, untuk dia sah menjadi agama Kristen. Nah ini pengalaman kami Pak, artinya dengan berbagai cara intinya Injil diberitakan, karena kebanyakan masih banyak saudara kita di Pulau Buru sini yang masih punya berpegang kepada agama adat istiadat, sehingga dengan hikmat Tuhan kami dapat membawa mereka ke jalan Tuhan. Ini pengalaman kami Pak, dengan dua kasus yang berbeda, kasus pembunuhan yang sama, yang mana pelaku-pelakunya ini boleh menerima Tuhan Yesus di penjara. Jadi yang satu selama 2 hari dia dipaksakan masuk Muslim, sedangkan yang satu puji Tuhan dia dipaksakan juga masuk Muslim, tapi mungkin dia merasa tidak nyaman, sehingga pada waktu saya pelayanan di penjara itu dia ikut dengan saya. Ikut juga bukan paksakan. Beta yakin itu suara Tuhan untuk dia. Jadi pada waktu saya datang dulu dengan 3 tahanan Kristen, tiba-tiba yang bersangkutan datang dulu di samping beta, samping saya. Saya bicara juga, dia nggak mengerti saya bicara, tapi intinya saya percaya itu kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, setiap hari Minggu kami datang ibadah, dia datang terus, tidak dipaksakan, dia datang. Ketika dia dipindahkan ke lapas, juga dia datang ikut ibadah. Akhirnya kami sudah membaptiskan dia untuk sah menjadi Kristen, karena kalau untuk di narapidana kan mesti punya agama, kalau tidak Natal atau Lebaran tidaklah berimisi. Puji Tuhan yang bersangkutan sudah jadi Kristen, dan kami terus bimbing dia ke jalan yang Tuhan kehendaki. Ini pengalaman kami Pak di Pulau Buru. Semoga para penginjil, misionaris yang ada di manapun saja berada berkesempatan melayani di Pulau Buru sini yang tadi disampaikan bahwa sedikit Pak. Itu aja Pak pengalaman kami Pak. Semoga Tuhan memberkati kita semua Pak. Selamat malam, salam kudus, salam sejahtera, shalom. Oke, baik. Luar biasa pengalaman yang pasti sangat memberkati ya. Silakan Pak Guru Idul. Ya, saya sangat ini pengalaman yang tidak semua orang bisa alami, ini luar biasa Pak. Ini tentu tidak mudah, saya bisa membayangkan karena saya 3 tahun di daerah yang masih ada agama suku ya. Agama suku, bagaimana kita bisa masuk, dan saya percaya kalau Bapak tadi bisa dimampukan untuk berbagi Injil dengan mereka, Roh Kudus pasti akan mampukan seperti Bapak bilang tadi. Kita hanya bisa mendoakan ya Pak di sana, dan sebisa mungkin nanti ini jadi satu pergumulan Pak Marlon dan kawan-kawan, tentu kita semua di sini untuk satu waktu punya kesempatan untuk ke tempat tadi yang Bapak katakan tadi. Dan tentu kalau kita lihat di Indonesia memang begitu banyak lagi, ada sekitar 37 suku yang tidak pernah terjangkau Injil, masih 37. Yang kuning artinya sudah punya akses, seperti tadi ada teknologi, tetapi belum ada penanaman gereja di situ, artinya belum ada orang yang menerima. Kalau yang kuning ya. Jadi di Indonesia juga masih sangat banyak, khususnya di daerah-daerah yang kita lihat di daerah NTB, Jawa dan sekitarnya, juga di daerah Sulawesi Tengah, juga di daerah timur sebagian juga masih ada beberapa agama-agama suku yang belum terjangkau. Jadi di pergumulan tentu. Tapi saya sangat diberkati dan justru semakin semangat juga Pak untuk saya pribadi juga untuk bisa berbagi. Jadi berkat luar biasa yang Bapak katakan tadi. Dan saya malam ini akan tetap mendoakan juga yang Bapak katakan tadi, itu kita bisa tetap bisa menjangkau mereka. Oke, baik. Ya, itu memang kerinduan kita semua, dan kita berdoa supaya Tuhan yang mempunyai rencana misi yang dahsyat ini boleh dinyatakan secepatnya bagi kita ya. Karena apapun yang kita rancang, semua akan terjadi berdasarkan maksud, rencana dan kehendak Tuhan saja ya. Gitu kira-kira. Karena manusia hanya mengira-ngirai, tapi kemudian Tuhan yang memutuskan. Seperti malam hari ini, Tuhan putuskan kita semua untuk boleh berjumpa dan boleh mendengar
Penjelasan yang luar biasa, walaupun baru pengantar, tapi ini cukup luar biasa. Kita boleh mendapatkan berkat yang luar biasa. Baru pengantarnya sudah luar biasa berkatnya, apalagi ya sampai ke dalamnya nanti. Makanya jangan pernah sia-siakan kesempatan belajar kita seperti ini. Kita tidak perlu lesu karena yang belajarannya sedikit, tapi mungkin Allah memakai kita yang sedikit yang boleh belajar di saat ini ya. Kita tidak tahu, dan Tuhan boleh menjadikan sesuatu yang luar biasa ketika kita boleh menjadi bagian dari Allah Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita, berita baik, berita Injil keselamatan ya. Oke, baik Bapak Ibu, masih diberikan kesempatan yang terakhir ya, sebelum nanti kita akan mendengarkan closing statement dari apa yang sudah kita pelajari di malam hari ini dari pengantar yang disampaikan lewat pelatihan dasar penginjilan yang disampaikan oleh pemateri kita Pak Idul Yasri Koyongkan SPD ya. Sekaligus nanti sebentar Pak Guru Idul closing statement sekaligus doa penutup ya. Jadi nanti sekaligus berdoa untuk hal-hal yang tadi, berdoa juga nanti Ibu Esta masih sakit, suaranya masih parau. Jadi supaya cepat sehat ya, supaya bisa berbicara langsung. Oke, baik Bapak Ibu, saya berikan kesempatan yang terakhir untuk Bapak Ibu semua yang rindu berbagi lewat pertanyaan, pengalaman, masukan, atau lain hal yang berkaitan dengan dunia penginjilan ya. Sabar-sabar untuk bertanya pada pokok inti, strategi atau lain sebagainya, karena nanti ada materi selanjutnya ya. Sabar untuk hal itu, tapi paling tidak dari apa yang sudah dijelaskan, masuk kesaksian pribadi dari materi kita juga boleh juga ditanyakan. Silakan Bapak Ibu, saya masih berikan kesempatan yang terakhir untuk Bapak Ibu semua. Ada Ibu Ena Rahandra dan Ibu Jenny. Kalau punya pertanyaan silakan. Atau ada hal-hal yang mungkin ingin disampaikan oleh Pastor Walda, juga diberikan kesempatan Pastor. Tadi kita sudah menikmati berkat, lihat pengalaman dari saudara kita ini, seorang prajurit, ya, sebagai anggota kepolisian, tapi juga bukan hanya sekedar anggota polisi, tapi juga menjadi prajurit Kristus, ya. Karena dalam tugas pelayanan sebagai seorang abdi negara, tidak melupakan juga sebagai abdi Tuhan, ya, melaksanakan amanat agung Tuhan. Ya, kita sudah banyak mendengar pengalaman cerita, silakan Bapak Ibu. Atau ada ingin punya bagi pengalaman, silakan. Di sesi yang terakhir ini saya berikan kesempatan. Baik, jika belum ada, saya berikan kesempatan untuk closing statement untuk materi kita di malam hari ini lewat topik penginjilan dasar atau dasar-dasar penginjilan yang disampaikan oleh Pak Idul. Silakan Pak untuk closing statement di malam hari ini, sekaligus berkenan untuk menyampaikan doa penutup. Closing statement boleh 5 menit, Pak. Oh, boleh. Makanya saya kasih nih, karena kita masih ada kurang lebih ada sekitar 11 menit ini ke depan. Oke, baik. Saya karena rindu ya, siapa tahu Bapak Ibu akan bersaksi 1 minggu ke depan ini kepada orang-orang lain. Jadi apalagi saya langsung seperti ada dorongan untuk bisa mengajar sekilas ini kepada Bapak Ibu. Mungkin Pak Polisi tadi juga bisa menjadi referensi sekilas untuk ini. Jadi saya ingin cerita closing statement saya melalui 5 jari ini. Jadi 5 jari ini saya akan gunakan untuk closing statement. Saya akan gunakan jari yang pertama, jari jempol. Saya mau katakan, Bapak Ibu semua, Tuhan mengasihi Bapak Ibu semuanya. Kita pakai jari jempol ini untuk katakan baik, good ya. Saya mau katakan juga Tuhan baik bagi Bapak Ibu. Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Ya, Tuhan begitu baik bagi Bapak Ibu. Jari yang kedua, telunjuk ya.
Biasanya dipakai untuk memperingatkan sesuatu. Saya mau ingatkan juga bagi saya dan Bapak Ibu. Saya dan saudara orang berdosa. Dan kita tidak bisa menghapuskan dosa kita sendiri. Upah dari dosa adalah kematian kekal. Sekali lagi, kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dan kita bersyukur, ada jari yang ketiga. Jari yang paling tinggi dari semua jari adalah jari tengah. Saya mau katakan, dosa kita mungkin besar sekali. Atau kita banyak melakukan dosa. Tapi saya percaya, Kristus lebih besar daripada semua dosa kita. Jari tengah mengingatkan kita akan Kristus yang sudah berkorban di kayu salib untuk saya dan saudara. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Di situ dikatakan, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Baik, saudara sudah tahu sekarang bahwa Kristus sudah mati untuk dosa-dosa saudara. Saudara saya dan Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah saudara dan Bapak Ibu semuanya di sini mau mengizinkan dia untuk bertahta dalam hidup hati Bapak Ibu, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jari yang berikut adalah jari manis. Saya punya cincin di sini. Jari manis fungsinya adalah, kalau di dalam pernikahan adalah ikatan janji suci, atau semacam komitmen dengan pasangan kita. Pertanyaan saya, hanya Yesus yang mampu menghapuskan dosa kita. Dan Kristus sudah mati untuk Bapak Ibu dan saya. Maukah saudara mengikat komitmen dengan dia? Menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu? Atau tidak? Kalau Bapak Ibu mau, saya akan tuntun Bapak Ibu dalam doa. Doa adalah percakapan tanda iman kita kepada Kristus. Itu kita menyerahkan hidup kita kepada dia. Tapi sekali lagi, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Nah, saya rindu untuk berdoa dengan Bapak Ibu. Mari kita berdoa saat ini. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini, pertemuan malam hari ini. Kami tahu pertemuan yang singkat ini sangat berarti bagi kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan di malam hari ini. Kami bisa boleh berbagi satu dengan yang lain. Kami sadar Tuhan bahwa kami manusia berdosa. Tetapi kami percaya bahwa Allah mengasihi kami. Dan Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kami daripada dosa. Oleh karena itu Tuhan, dengan percaya kepada Kristus kami diselamatkan, diampuni dosa kami. Karena itu kami mau percaya dengan sungguh-sungguh bahwa hanya Kristuslah yang sanggup mengampuni dosa kami dan menyucikan kami daripada setiap salah dan dosa kami. Karena itu kami mengaku bahwa adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya dalam hidup kami. Kiranya Engkau bertahta dalam hidup kami. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, dan ajarlah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati Ibu Esta yang sedang dalam kondisi kurang fit, suaranya parau atau hilang. Tuhan yang berikan pemulihan dalam tubuhnya, memberikan kesehatan dalam tubuhnya, dan Kau Tuhan berkenan dia boleh pulih dari sakitnya. Kau berikan kekuatan dalam proses pemulihan ini. Juga tadi ada kesaksian, Bapak polisi tadi boleh tetap menceritakan Injil kepada orang-orang di suku di mana dia melayani Tuhan. Kiranya tetap dia menjadi berkat di sana. Di dalam setiap kesempatan dia boleh menceritakan Injil kepada orang-orang di sana. Dan Tuhan mampukan dia, dan Tuhan yang menuntun dia. Kami semua, Pak Daniel dan juga Bapak Ibu di sini, setiap orang-orang yang mengambil bagian, memberkati dan berikan kami kesempatan satu kelak nanti untuk bisa menceritakan Injil kepada banyak orang di luar sana ataupun di dalam yang belum mendengarkan kabar baik ini. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan menyerahkan hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak Ibu, terakhir, jari yang kelingking. Jari yang paling kecil di antara semua jari. Artinya apa? Seperti halnya saya dan Bapak Ibu ketika baru lahir, perlu ada pertumbuhan. Makan makanan bergizi, minum vitamin dan seterusnya supaya kita bisa bertumbuh. Demikian juga setelah kita terima Kristus tadi, kita menjadi bayi-bayi rohani. Alkitab berkata bahwa kita perlu bertumbuh secara rohani. Bagaimana pertumbuhan rohani? Jari kelingking ini mengingatkan kita akan pertumbuhan rohani. Apa yang kita bisa lakukan? Memang perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita, tapi kita perlu berbuat baik. Untuk apa? Pertumbuhan rohani, supaya nama Tuhan dimuliakan. Yang berikut apa lagi pertumbuhan rohani? Baca firman Tuhan setiap hari. Sudahkah kita membaca Alkitab sampai selesai? Yang berikut juga bersekutu.
Apakah kita menjadikan persekutuan sebagai bagian dalam hidup kita dan saudara-saudara iman kita? Atau bagaimana? Jadikan persekutuan sebagai makanan rohani kita juga untuk bertumbuh. Yang berikut juga adalah bersaksi. Apa yang saya ceritakan tadi kepada Bapak Ibu juga kiranya bisa ceritakan kepada orang lain, ya, sebagai kesaksian hidup. Dan yang terakhir, komitmen di dalam doa. Kiranya Bapak Ibu menyediakan waktu hari demi hari untuk terus berdoa. Demikian saya bisa menceritakan kisah 5 jari ini, kiranya bisa memberkati Bapak Ibu dalam closing statement. Sekali lagi, ini adalah salah satu metode penginjilan 5 jari. Kiranya bisa memberkati Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih luar biasa untuk kesempatan yang boleh Tuhan izinkan bagi kita semua malam hari ini lewat apa yang sudah disampaikan oleh hambanya Pak Guru Idul Yastri Koyongkan SPD. Saya percaya sudah memberkati kita semua yang malam hari ini boleh mengikutinya sampai dengan selesai, dan siapkan diri kita, siapkan waktu kita, jaringan kita untuk materi-materi selanjutnya supaya kita semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain, memberkati orang lain, dan Kristus yang dimuliakan di atas segala-galanya. Saya berharap kita kasih jempol ya untuk materi kita malam hari ini. Ya, oke. Tuhan Yesus memberkati. Demikian. Terima kasih Ya. Pak Idul, terima kasih Pak Marlon, Ya. terima kasih semuanya. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Oke. Kita jumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan ditunggu info melalui grup WA yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali. Berkati.